bersama gue di Adi Dwi. Di video kali ini gue bakal nge-review tenda dari produsen lokal juga. Dan mungkin lu semua udah pada tahu ya dengan nama brandnya ya, udah familiar juga soalnya. Nah, ya ini tendanya. Merapi Mountain Half Moon 2 UV. Tenda ini mempunyai material itu di bagian outernya itu 190T polyester dengan UV protection. Di bagian innernya dia juga sama 190T polyester juga. Di bagian floornya dia juga sama 190T polyester juga. Cuman untuk ketahanan airnya itu di bagian outernya dengan floornya atau bagian lantainya, alas lah, itu beda. Di bagian outernya itu mempunyai ketahanan air 2000 mm dan di bagian floornya itu 3000 mm. Nah, tenda ini mempunyai frame-nya itu udah alloy juga dengan diameter 7,9 mm dan frame maksudnya pasak juga udah alloy juga. Tenda ini mempunyai kapasitas 2 orang dan itu 3 musim ya, yang artinya mungkin ya standar sama di iklim Indonesia juga gitu. Udah cocok banget lah istilahnya gitu. Nah, tenda ini mempunyai berat itu 2,5 kg atau 2.500 gram. Nah, selanjutnya gue bakal bahas fitur dari tenda Merapi Mountain Half Moon 2 UV ini. Yang gue rasa fiturnya itu ya mungkin nggak sama aja lah, nggak jauh beda dengan tenda-tenda pada umumnya gitu kan. Contohnya ya, fiturnya ini di bagian atas itu ada hook, itu bisa buat lampu tenda lah pastinya. Terus juga di bagian innernya itu kan ada kantong-kantong. Nah, kantongnya itu bisa buat nyimpen perintilan-perintilan kayak misalkan power bank, kacamata mungkin, terus baterai cadangan, sarung tangan, sarung tinju mungkin bisa. Nah, fitur yang terakhir ini di tenda ini tuh adanya ventilasi udara ya di kiri dan di kanan gitu. Jadi gunanya ya buat sirkulasi udara aja, biar mungkin lebih enak aja kali. Mungkin kalau ada angin jadi masuk lewat atas mungkin biar ada sejuk-sejuk gitu, bisa jadi kan. Selanjutnya gue bakal bahas kelebihan dari tenda Merapi Mountain Half Moon 2 UV ini. Yang pertama, ini menurut gue aja ya. Yang pertama itu di bagian flashseat atau outernya. Nah, di bagian flashseat atau outernya ini dia udah menggunakan UV protection. Jadi misalkan kalau lu nih atau kalian abis summit kan turun sampai bawah itu bisa jadi kan hampir siang atau siang mungkin. Jadi mau ke dalam pun nggak bakal ngap, nggak bakal panas gitu kan. Biasanya kan kalau tenda-tenda mau tidur dalam, gerah, ngap banget gitu. Kalau ini enggak, ini masih ya enak-enak aja. Selanjutnya kita di bagian pintu vestibul atau pintu teras. Nah, di pintu teras ini dia bisa dibuka 1/4, setengah, atau full. Jadi nggak satu titik aja gitu loh. Pokoknya ini kelebihannya menurut gue ya lumayan lah. Nah, yang selanjutnya itu tenda ini mempunyai 2 akses pintu depan dan belakang. Misalkan kalau temen lu nih mau keluar mau pipis misalkan atau mungkin mau foto-foto, jadi nggak usah ngelangkain lu. Misalkan lu lagi mager geser-geser kan, ya udah temen lu tinggal lewat pintu belakang aja. Jadi nggak usah ribet-ribet ngelangkahin lu atau ngelewatin lu lah. Lewat belakang udah tinggal foto-foto. Lebih efisien juga gitu, nggak ribet lah, pokoknya enak. Yang selanjutnya lagi kelebihannya, tenda ini kan kapasitasnya 2 orang ya. Tapi kalau secara dilihatnya ini menurut gue ya, atau mungkin menurut kalian juga sama, kapasitas 2 tapi kayak kapasitas 3 gitu. Dimasukin 2 orang pun masih lega. Jadi kayaknya nih up to sampai 3 orang deh kayaknya ya. Mungkin kalau kata teman-teman bener boleh tulis di kolom komentar aja. Nah, selanjutnya itu di bagian gap itu antara jarak inner dan outer. Nah, jarak inner dan outernya ini itu lumayan jauh. Jadi kalau misalkan ada proses kondensasi pun itu pun cepat kering gitu. Jadi nggak lama di dalam kondensasinya, cepat nguap lah ibaratnya. Dan selanjutnya lagi, bentar, gua tes dulu. Ini maaf tong ya, berdiri lagi. Jadi tenda ini kalau dihantam badai pun kayaknya aman-aman aja, asal kalau konstruksinya kuat. Jadi tali gay lainnya
itu dipasang dengan benar, dipasak dengan benar juga. Kiri, depan, belakang itu dipasang dengan benar. Badai pun ya aman-aman aja gitu. Nah, yang gue suka juga ini di bagian apa nih, guideline ya, atau tali penguat lah, penguat konstruksi tenda ini, itu ada reflektor cahayanya coy. Reflektor cahayanya misalkan kalau kalian misal malam-malam nih habis pipis di luar, nyenter-nyenter kan, tenda gue di mana ya? Tenda gue di mana ya? Tenda ini juga di bagian vestibulnya atau terasnya itu lumayan luas menurut gua. Bisa dibuat masak juga. Jadi nggak usah masak di luar kalau misalkan cuacanya mungkin hujan atau dingin. Jadi ya nggak usah repot-repot buka vestibul atau buka teras. Jadi cukup masak di teras aja masaknya. Selanjutnya gua bakal bahas kekurangan dari tenda ini. Nah, kekurangannya ya menurut gua cuman ini aja sih. Bahannya ini masih polyester, belum nilon, dan makanya beratnya itu menurut gua lumayan berat lah, sekitar ya tadi 2,5 kg atau 2.500 gram. Dimana kalau untuk zaman sekarang atau di tahun sekarang itu tenda untuk kapasitas 2 orang dengan berat 2,5 kg itu menurut gua masih lumayan berat. Coba kalau misalkan ini bahannya nilon, ini mungkin lebih ringan. Terus lebih ketahanannya juga lebih bagus nilon gitu. Oh iya, ketinggalan. Tenda ini dibanderol dengan harga 1.450.000. Itu udah termasuk footprint. Satu lagi ini nggak tahu ya, ini kekurangan atau bukan ya. Tenda Half Moon 2 UV ini diproduksi sama Merapi Mountain ini tuh dikit, nggak sebanyak kayak seri Milky Way, Chantigi atau Half Moon yang biasa. Gua nggak tahu juga sih kenapa diproduksinya sedikit juga, mungkin memang di Indonesia peminatnya Half Moon 2 UV ini dikit atau memang sengaja apa gimana ya, gue nggak tahu sih. Nah, itu tadi review gue tentang tenda Merapi Mountain Half Moon 2 UV ini. Gimana menurut kalian? Atau mungkin kalian punya tambahan lagi, misalkan bang ini kayaknya ada yang kurang bang, ini boleh tulis aja di kolom komentar. Gue Adi Dwi, sampai jumpa di video berikutnya.